tentang Nikita Mirzani yang telah menganiaya saya. Saya tidak mungkin berdiam diri. Saya telah membentuk tim dan menunjuk Pak Lecumanan sebagai ketua, dibantu wakil ketua Saudara Abdul Hadi, dibantu Bung Tommy, Pak Bu Ida dan teman-teman serta Rahmat untuk memproses kasus ini karena saya merasa bahwa apa yang dilakukan ini sangat tidak pantas dan saya membela anaknya yang telah diurus oleh negara. Untuk Nikita ya, mohon maaf ya Nikita ya. Ini kamu yang melakukan pemukulan terhadap Bang Rasman ya, kamu akan tunggu tanggal mainnya. Ya, kita akan diperiksa di Polres Jakarta Selatan hari Senin. Oke? Saksi pelapor kita periksa, korban semua kita periksa ya. Kau tunggu ya Nikita panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Saya pastikan pasal 351 akan mengancammu. Oke? Kalau kita lihat ya dari kronologi ceritanya Bang Rasman ya, ini kan bentuk dari penganiayaan ya. Penganiayaan ini kan unsur-unsurnya sudah jelas. Jadi artinya kasus ini dikawal oleh semua ya, netizen dan semua rakyat Indonesia melihat ini. Tentunya kalau kita lihat di sini unsur yang sudah masuk seperti ini, harusnya kita mengawal kasus ini sampai dengan proses terakhir ya, artinya proses tersangka nanti ya. Ini kita akan kawal kasusnya Bang Rasman ini karena nggak ada ruang lagi bagi orang yang menganiaya, menghujat dan menghina ya. Itu yang terpenting. Bisa diselesaikan. Tapi dengan kondisi NM yang tadi malam sangat arogan. Bahkan saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa NM hadir ke sini itu dengan membawa pasukan 3 mobil gitu. Artinya memang sudah ada niatan untuk membuat ribut. Artinya mens reanya sudah ada, Bang. Dan kami meyakini ini memang disengaja untuk memancing Pak Rasman gitu. Dia mengetahui bahwa Pak Rasman ini selama ini memang dikenal sebagai sosok yang tegas, mohon maaf Pak saya sampaikan, agak sedikit temperamen, walaupun sebenarnya tidak begitu. Kalau saya yakin temperamennya tidak ada. Itu karena murni dalam hal melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya. Saya pikir siapapun pengacara, ketika kliennya dikriminalisasi, pasti akan bersikap tegas. Pasti emosinya akan menaik gitu. Dan yang disampaikan atau dilakukan Pak Rasman selama ini ya itu gitu. Artinya Pak Rasman adalah orang yang mampu menjaga emosionalnya. Dan itu terbukti tadi malam. NM datang beramai-ramai, kalau bahasa Medannya mengogar atau menggertak, meminta supaya dirinya dipukul. Tapi Pak Rasman dengan santai, diam aja gitu. Dan paling hanya menjawab, kenapa kau NM gitu. Tenang aja gitu. Sampai pada akhirnya NM melakukan pemukulan itu. Nah kemudian terhadap dengan laporan yang disampaikan tadi malam oleh Pak Rasman, tadi sudah ditegaskan oleh Abang Ketua, Babang Anda Lecumanan, ini adalah babak baru. Kemudian saya mau coba tantang NM. Kemarin dia bilang dia menjanjikan 5 miliar untuk Pak Adel pasti ditangkap di akhir Desember. Mana janji kau? Kau realisasikan itu. Karena kami sudah menyatakan komitmen kami, kalau seandainya dia ditangkap Desember kemarin, kami yang bayar kau 5 miliar. Kemudian kami sudah berkomitmen, apabila NM memberikan 1 miliar, kami pastikan teman-teman wartawan. Kan begitu. Nah kemudian hari ini, kita buat lagi pertaruhannya. Kau duluan masuk atau Fadel? Saya berani bertaruh untuk itu. Sampaikan kepada NM. Baik, saya pikir itu aja. Baik. Dan ini bukan 1-2 kasus, ke depan mungkin terjadi yang harus negara hadir untuk itu. Maka terkait Loli, terkait NM, saya pikir sudah ada penjelasan yang konkret dan bagaimana cara memproses hukum ini. Saya tidak berkata apa-apa. Orang bodoh pun tahu, orang nggak ngerti hukum pun tahu. Kalau orang dipukul berdarah, tidak ada alasan untuk tidak yang bersangkutan diproses hukum, tersangka, dan di pengadilan. Karena itu saya nggak bisa bicara apa-apa. Saya pembela. Saya
tidak ingin ada satu orang di negara ini yang merasa dia kebal hukum. Dan kalau kata Pak Lecu, kalau Bang Rasman saja di kantor polisi hari ini bisa dipukuli, maka besok akan terjadi mungkin ada upaya untuk pembunuhan kepada Bang Rasman. Begitu ya? Ya, jelas lah di kantor polisi. Karena itu saya dianiaya di kantor polisi. Saya tidak menyalahkan polisi, karena memang saya datang kantor polisi membawa loli. Tapi ada orang yang datang ke sini yang menurut kami diduga punya niat jahat untuk memancing saya dan istri saya melakukan kekerasan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kekerasan terhadap saya.